Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Kepala Kampung Pulau Besing beserta seluruh jajarannya, Ketua BPK Kampung Pulau Besing beserta anggota, Ketua RT, alim ulama, pemuka agama, Ustadz, Ustazah, Ustadz Samsir beserta rombongan yang berkesempatan hadir juga di peringatan Isra Mi'raj kita pada hari ini. Bapak Ibu, Indah Amma, patuan-patuan, ading kakak, pula kaparais yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap dengan peringatan Isra Mi'raj ini tidak hanya sampai di dalam masjid ini, tapi harapannya sampai keluar masjid. Kita akan sama-sama membahas atau menggali hikmah-hikmah yang terkandung di dalam perjalanan spektakuler, perjalanan maha dahsyat, perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang tidak bisa diterima oleh akal kita sebagai manusia. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, alhamdulillah Islam sampai kepada kita. Kita tidak pernah tahu kalau sekiranya Rasulullah tidak dengan sungguh-sungguh menyampaikan risalah dakwah ini, boleh jadi kita berada di bawah pohon-pohon besar, kita berada di lorong-lorong batu, boleh jadi kita berada di mana kita yakin bahwa ada penguasa, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berkat perjuangannya, alhamdulillah hari ini sampai mudah-mudahan menjelang akhir hayat hidup kita, kalimat tauhid yang kita yakini kebenarannya, la ilaha illallah, yang kita sempurnakan pula dengan kalimat tauhid Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan kita yakini Muhammadlah sebagai utusannya. Bapak Ibu, Indah Amma, kula kaparais yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
waktu kita semakin mepet. Sisa berapa Pak Harsono? Menjelang asar 30 menit? 46 menit. Sedapat-dapatnya lah kita ya. Biasanya saya 60 menit. Mudah-mudahan nanti 30 menit sudah selesai. Tenang adik-adik, tidak terlalu lama. Soalnya adik-adik itu kan mikirnya lawas sungguh Ustaz ini. Tapi insya Allah ibu-ibu, indah-indah, ama-ama kula kaparais. Nah ini loh gampang ini. Big lawas tidak apa-apa. Ya ke Bu? Sejam tahan Bu? 2 jam tahan? Dan kita tahan atau kita tahan? Indah amma kula kaparais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra itu perjalanan mendatar. Yang perjalanan Rasulullah yang berdasarkan informasi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibacakan oleh adik kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haula linuyahu min ayatina innahus samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yang sekelilingnya sudah kami berikan berkah kata Allah. Kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Yang perjalanan Isra ini dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adik-adikku, Isra itu perjalanan di mana Rasulullah bukan berjalan sendiri, tapi asra bi abdi. Jadi Allah yang memperjalankan. Kalau Rasulullah yang ingin berjalan sendiri, mungkin lain lagi ceritanya. Tapi ini Allah yang memperjalankan, bukan maunya Rasulullah. Apa yang melatar belakangi kenapa sampai Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini belum pernah terjadi. Tidak pernah dilakukan oleh para nabi sebelumnya, belum. Walaupun ada yang mengatakan Mi'raj itu bisa dilakukan para nabi dan rasul terdahulu. Di antaranya Mi'rajnya Nabi Musa adalah ketika dia terkepung oleh kafir kaum Fir'aun sampai ke Laut Merah. Lalu kemudian dia tidak lagi menemukan jalan, tapi Allah memberikan sinyal, pukulkan tongkatmu ke laut, yang kemudian laut itu terbelah menjadi jalan. Itulah Mi'rajnya Nabi Musa alaihissalam. Atau Nabi Yunus yang ketika dia dilempar ke laut lalu kemudian dimakan ikan nun, maka itu pun disebutkan Mi'rajnya Nabi Yunus. Atau ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api yang bergejolak, ketika dia dihukum oleh Raja Namrud, dikumpulkan kayu bakar di tengah golakan api, dilempar Nabi Ibrahim. Bukannya Ibrahim kepanasan dan terbakar, tapi begitu habis api, ada seonggok gerakan demi gerakan, ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukannya hangus, tapi dia menggigil kedinginan. Itulah Mi'rajnya Nabi Ibrahim. Coba kita nggak usahlah dibakar, karena untuk rokok melambung, bakitik, padahal sarubit saja, asik Maroko dilanggar anaknya, bungkas, lakat di pipi, apa ndak ada bapak nasi, balam.
Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah. Jadi Isra itu kita ingin maknai perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Makkah ke Palestina. Jaraknya kurang lebih 1.500 km. Kalau dulu perjalanannya ditempuh dengan kendaraan, bukan Pajero, bukan truk, bukan Xenia, bukan. Tapi dulu pakai unta atau kuda. Belum, kan belum borah. Belum. Ini baru Isra. Ya. Jadi paling banter kuda atau unta, perjalanan sejauh itu ditempuh 30 hari. Kalau dia harus bolak-balik 2 bulan baru nyampe. Tapi ini Rasulullah diperjalankan, lagi-lagi diperjalankan. Bukan Rasulullah yang ingin berjalan, tapi Allah yang memperjalankan. Maka disitulah yang kita ucapkan Maha Suci Allah. Lihat cewek cantik, ya? Pernah lihat cewek cantik? Selalu, ya. Apa yang diingat kalau lihat cewek cantik? Apa? Jangan nomornya, jangan mukanya, jangan bapaknya, jangan mamanya, jangan neneknya, jangan keluarganya, tapi Allah yang kita ingat. Subhanallah. Kembalikan semua yang menakjubkan kita, yang mengagumkan kita, yang di luar kemampuan berpikir kita sebagai manusia, serahkan semua Allah yang berkehendak. Disitulah letak daripada Allah mengajarkan kepada kita untuk menerima dan memahami perjalanan Isra ini, diawali dengan kata Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa yang melatar belakangi daripada Isra Mi'raj ini? Disebutkan bahwa yang dialami oleh Rasulullah kesedihan yang berkepanjangan. Kenapa dia sedih? Karena orang tercintanya Abu Talib, paman yang selalu memperjuangkan, membantu daripada dakwah Rasulullah, diwafatkan oleh Allah. Lalu kemudian tak berselang lama istri tercinta Sayyidah Khadijah, orang yang pertama mengakui dan masuk ke dalam Islam, dialah yang menyokong, hartanya luar biasa. Khadijah adalah orang kaya, tapi dengan bergabungnya dia ke dalam diri dan hidup Rasulullah, ternyata dalam riwayat habis hartanya untuk diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua kekasih Rasulullah ini diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Maka Rasulullah sedih ketika ditinggal orang-orang yang dicintai. Maka sebagai hiburan daripada Allah, disebut waktu itu adalah tahun kesedihan, tahun yang penuh duka, di mana Rasulullah ditinggal oleh orang-orang tercintanya, paman dan sekaligus istrinya, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Maka dihiburlah Rasulullah melalui perjalanan Isra Mi'raj ini. Sebelum dia Isra Mi'raj, kondisi yang dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka, Rasulullah itu masih punya harapan untuk berdakwah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia berdakwah ke kota Taif. Dia berdakwah dengan harapan ada saudara, ada teman, ada keluarga. Siapa tahu di sini nanti akan dia menerima dakwahnya Rasulullah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah memutuskan untuk bergeser dari kota Mekah, lalu dia sebarkan ajaran agama ini, bukan disambut tapi disambit. Rasulullah ke negeri Taif, ke kota Taif untuk menyampaikan dakwah. Tidak disambut, tapi malah dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, dicaci maki sampai mengalir darah beliau. Ketika Rasulullah mengalir darahnya,
malaikat Jibril itu sampai ngomong, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau mau, Gunung Uhud ini aku pindahkan ke Taif, lalu aku letakkan di atas kotanya, selesai urusan." Tapi kata Jibril, kata Rasulullah, "Jangan Jibril. Mereka belum paham, mereka belum mengerti." Di situ isyarat hikmah yang begitu dalam betapa Rasulullah membawa dakwah ini dengan santun, dengan bijak. Dia mengajak bukan mengejek, dia merangkul bukan memukul. Seperti itulah dakwah Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menemukan dakwah-dakwah di dalam Islam ini, lalu kemudian sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit seolah-olah dia punya kapling surga, tentu tidak demikian yang diharapkan. Rasulullah tidak disambut. Kebayang kalau saya sudah ke kampung seperti ini. Ya Allah, ya Rabbi, dengan apa saya membalas? Dengan apa saya membayar? Dihormati, diterima kepala kampung, apalagi tadi di Batu-Batu disuguhkan udang besar-besar. Ya Allah, nyamannya. Sudah makan? Belum. Nanti kalau juga ada. Namun tidak ada sabar. Udang besar-besar, ada nu besinggang, ada nu bobori mati. Rasulullah berdakwah boro-boro dikasih makan, diusir, dilempar, dicaci maki, dihina. Makanya itu yang menyebabkan kesyukuran saya melalui dakwah ini kurang lebih 3 sampai 40 tahun sudah mengarungi dan menjalani dakwah dengan ilmu yang tentu terbatas, yang membuat semangat ketika membayangkan betapa dakwah Rasulullah dibawa ke kota, dibawa ke kampung, dibawa ke pedalaman, dibawa ke tempat-tempat yang sepi, tidak selalu menyambut dengan baik. Tapi hari ini alhamdulillah, kalau sudah kita ingin berdakwah menyampaikan nilai-nilai keislaman, ini sangat-sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra. Maka yang dapat kita ambil hikmah latar belakang ini saja, bahwa tahun duka di mana Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang terkasihnya, Allah ingin mengatakan kepada kita, jangan kau berharap kepada sesama manusia, jangan kau bergantung kepada orang lain. Allah ingin mengajarkan, Allah saja tempatmu bergantung. Itu yang diajarkan. Kenapa Rasulullah diwafatkan orang-orang tercintanya, orang-orang terkasihnya. Kita kan biasa, kalau sudah ada orang-orang keluarga-keluarga kita yang katakanlah dia pejabat, dia pegawai, dia punya pangkat, yang kita andalkan itu tidak diajarkan Islam. Memang enak, memang nyaman, memang mudah, urusan dipelancar dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahu diri, karena Allah mengajarkan jangan gantungkan harapan kita kepada sesama manusia. Kalau kita menggantungkan harapan kepada sesama manusia, siap-siaplah kecewa. Makanya saya alhamdulillah sampai hari ini belajar untuk tidak menggantungkan. Dari zaman bupati yang sebelumnya, bukan orang lain, masih Pulanta, masih Pakuanta, masih Inlinta, masih darah kita. Tidak selalu untuk menggantungkan. Apa adanya yang ada, itulah kita. Sampai hari ini pun bukan orang lain lagi. Bermanja boleh, mengadu iya, tapi tidak menggantungkan apa yang menjadi keinginan kita. Karena apa? Begitu kita bergantung kepada sesama manusia, lagi-lagi siap-siap kecewa, sakit hati. Akhirnya apa? Itulah yang menyebabkan lemah semangat, tidak termotivasi, karena kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas yang 17
sudah sekali kita ucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi. Dan hanya kepada Engkau pula lah kami mohon pertolongan. Jelas sudah. Tapi ini bukan berarti saya mengajarkan tidak mau berharap dengan pertolongan orang lain. Bukan ya. Bukan. Silakanlah sekali-sekali kita datangi Umi Bupati. Kan masih pula, datangi saja. Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika ketergantungan kita kepada sesama manusia, walaupun dia keluarga, walaupun darah daging kita, siap-siap kita kecewa. Maka ketergantungan kita prioritaskan Allah semata. Ini hikmah kenapa Allah ambil dua kekasih tercintanya yang membantu perjuangan dakwahnya, yang menyemangati di kala duka. Ketika Rasulullah pertama kali menerima surat Al-Alaq, ini saya ingat ini, tertulis Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah. Disuruh oleh malaikat Jibril baca, aku tidak bisa baca sampai berulang kali. Akhirnya Rasulullah pun membaca. Sebagai gambaran betapa Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa ketergantungan hidup ini hanyalah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diambillah dua kekasih ini untuk menguatkan hati, dan alhamdulillah lolos. Rasulullah diuji sedemikian rupa beratnya, dia lolos. Nah, hikmah yang terkandung di dalam ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan mengalahkan semangat kita untuk menguatkan hati-hati kita bergantung dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, Indah Amma, Kula Kaparais yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk hiburan Allah kepada Rasulullah yang telah melewati masa uji, kalau sudah masa uji itu lewat, maka Allah akan balas dan ganti dengan kesenangan. Maka kalau hari ini kita yang menderita terus berkepanjangan, sedih terus berkepanjangan, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun persoalan dan permasalahan dalam hidup kita, Allah akan janji semakin kita siap dan semakin bisa melewatinya, maka suatu saat Allah akan janji Dia akan memberikan balasan yang setimpal dari apa yang sudah diujikan kepada kita. Itulah yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Diuji, akhirnya dihibur melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah perjalanan Isra ini barulah Rasul dimi'rajkan. Jadi dua hal yang terpisah. Adik-adik, anak-anakku sekalian, Isra, Mi'raj itu dua hal yang terpisah ya. Jangan dijadikan satu. Pemahamannya harus clear, harus jelas bahwa Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selesai Isra. Nanti setelah dari Masjidil Aqsa, Allah kemudian angkat Rasul ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3, ke langit 4, ke langit 5, ke langit 6, sampai ke langit 7. Itulah mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam redaksi kata yang saya juga pernah dengar, mi'raj itu naik.
Mi'raj itu naik. Mi'raj itu naik. Beli motor baru naik, berarti Mi'raj. Betul ya? Pakai sendal baru Mi'raj. Buat rumah lalu kemudian kita pindah Mi'raj. Bilang ke istri, mau naik? Anak kecil ini, belum waktunya ini. Jadi bapak-bapak aja, kode aja Pak, Mi'raj ya Bu. Paham sih. Sudah, nggak usah dibahas, nggak usah panjang-panjang. Kacau ini anak-anak ini Pak. Kalau sudah bicara ini serius deh. Aduh, ini pengaruh media sosial ini, ya, pengaruh TikTok. Kalau yang sudah nyerempet-nyerempet gini semangat ya. Jangan nanti dibilang Mi'raj yuk, Mi'raj. Wah, kacau. Habis orang mau Mi'raj ini. Begitu Rasulullah dimi'rajkan ke langit 1, 2, 3, 4 sampai 7, Jibril yang mengawal stop sampai di yang ke-7. Ternyata filosofi dan nilai sufi daripada 7 ini banyak. 7 lapis langit dan bumi, 7 ayat surah Al-Fatihah yang selalu terulang-ulang dibaca. Kemudian 7 kali tawaf, 7 putaran, 7 kali sa'i, 7 lagi. Ternyata ada hikmah yang sangat luar biasa di balik angka 7. Begitupun juga Rasulullah bertemu di langit ke-7 dengan siapa? Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Abai tauhid, bapaknya tauhid. Tauhid itu adalah ajaran Islam yang mengajarkan tentang keesaan Allah. Allah itu hanya satu, Allah itu hanya tunggal. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hikmah yang terkandung di angka 7. Sangat luar biasa ternyata hubungannya. Pekerjaan yang selalu terulang dan terus terulang. Nah makanya Bapak Ibu, hikmah yang sangat inti dari Isra Mi'raj ini adalah sesuai dengan tema kita, yaitu perintah ibadah sholat. Saya tidak menceritakan panjang lebarnya kenapa kita mesti sholat. Yang jelas sholat ini ibadah secara khusus, dipanggil langsung Rasulullah ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Kepala Kampung, dia berhasil membuat Pulau Besing ini menjadi kampung wisata dengan ada bekantannya, dengan ada kapal susur sungainya, ya gitu ya. Cuma aku baru membawa ini. Lompat di kapal, miris 2 kita lompat di kapal. Kalau ulang-ulang kami nggak tahu kita lompat. Nah, ketika kepala kampung mendapatkan penghargaan, lalu kemudian dia ingin menerima penghargaan, diundang oleh Ibu Camat. Senang nggak? Kepala kampung senang, insya Allah warganya juga senang. Setelah dia mendapat penghargaan dari camat, diundang lagi oleh bupati. Senang gak? Senang. Setelah itu diundang lagi oleh siapa? Oleh gubernur. Senangnya bertambah. Ternyata setelah dari gubernur, Pak Kepala Kampung diundang lagi oleh Bapak Presiden. Jadi tingkat kesenangannya pasti semakin bertambah. Maka ketika Rasulullah yang hanya menerima perintah melalui malaikat Jibril
seperti zakat, puasa, haji, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana yang tertuang di dalam rukun Islam, tetapi spesial untuk ibadah sholat Allah panggil tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Inilah hikmah yang terkandung kenapa yang namanya ibadah sholat ini menjadi keharusan bagi kita. Saya sering menyampaikan saking yang namanya ibadah sholat ini penting, ada orang yang berimpak dan bersedekah dari batu pertama sampai semen dan koral lengkap kembali dia serahkan kunci pintu masjidnya, diserahkan kepada jamaah. Ini bangunan masjid aku serahkan sebagai wakaf atau hibah. Bagus apa enggak itu? Tapi ketika yang berwakaf tidak pernah melaksanakan sholat, maka tidak dianggap apa yang sudah kita berikan itu. Ingat itu. Karena apa kata Rasulullah? Sholat inilah ibadah yang pertama kali nanti dihitung, pertama kali dipertanyakan, pertama kali dihisab. Kalau baik ibadah sholat kita, maka ibadah-ibadah yang lain juga akan menjadi baik. Kalau ibadah sholat kita rusak, maka yang lain pun juga menjadi rusak. Artinya Bapak Ibu, bahwa yang namanya ibadah sholat ini harus menjadi perhatian kita, fokus kita, harus konsentrasi kita. Jangan main-main terkait dengan ibadah sholat ini. Kita kadang-kala kan masih melalaikan yang namanya ibadah sholat. Hari ini jangan lagi Bapak Ibu. Banyak aku nak sampai yang anak anakku baca bicara ketahuan. Ada kan? Ada ini orang-orang tua kita kesian kepengen ya sujud dan ruku. Atau coba baca-bacaan banyak pelakunya ini. Belajar Bu. Ada ibu-ibu yang sudah usia 70 ternyata dari Iqra dia bisa menghatamkan Al-Quran. Kuncinya dampak. Namun kok ada dampak atau sakit. Maka ada sampai yang kayak dan kita saja dulu. Dan itu terus. Maka ada sampai yang kayak belum. Bila kita makin tua, punggung makin rangat, baptis makin pincang. Ditanya emang ada sampai yang kayak belum. Namanya apa ini belum? Jangan. Tidak amat pula kaparai. Sholat ini tidak bisa kita berdiri lakukan dengan duduk. Tidak bisa kita dengan duduk lakukan dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat. Ayo kita membayangkan. Habis salah. Saya sering menyampaikan jangan-jangan kita ini tidak pernah ke masjid. Sekalinya ke masjid paling muka. Di muka imam. Wah, imam hebat ini. Tidak pernah ke masjid, tahu-tahu ke masjid di muka imam. Takbirnya 4 kali. Tidak dapat sujud, tidak dapat ruku. Abu Nawas lain. Demi Abu Nawas menyeratkan, maka kau sujud, maka kau ruku. Nah, namanya juga Abu Nawas. Bujur pandai kisah ini, dinya, kau tahukah mayat ini bakai dosanya. Jadi tidak cukup dia takbir 4 kali, kurang harus sujud dan ruku. Padahal Abu Nawas tidak tahu sampai yang mana yang ditiru, ya. Nah, indah amat udah keparais berpesan dengan diri kami dan keluarga sampai yang ini kita utamakan. Nggak usahlah kita dari judul anu jaku ini kan kualitas ibadah. Memang tujuannya ke sana.
Tapi kira-kira amun kita memang belum dapat, paling tidak ada sembahyang dulu. Aku ini amun sembahyang banyak sungguh pikiranku. Memang amun sembahyang itu pikiran tak kemana-mana. Allahu Akbar. Dan itu kita Allah Akbar, belum kita membaca doa itu. Allahumma ba'id baini baina khotayaya kama wa'adta baina min khotaya. Ya Allah, hilang. Atau mungkin inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Boleh kita ganti ya, boleh kita berganti-ganti. Boleh Allahumma ba'id baini min khotayaya kama wa'adta bainal masyriq wal maghrib. Boleh ya. Karena ini mengandung makna yang berbeda-beda. Kalau sekiranya kita itu merasa dosa kita itu banyak dan kepengen kita baca Allahumma ba'id baini kama yamqasawul abyani binad danas Allahumma silli min khatayaya wasalji wal barah. Jadi kita minta kepada Allah itu, jauhkan ya Allah dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan dosa, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Bersihkan ya Allah dosa-dosaku sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Itu Allahumma ba'id baini. Tapi kalau kita juga membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengakuan Allah saja yang berkuasa, Allah yang maha besar, Allah yang perkasa, boleh. Atau dengan segala keyakinan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pengakuan kita bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya tertuju kepada Allah. Semestinya itu yang muncul ketika kita sudah membaca iftitah. Nah kita kan ada Allahu Akbar. Membaca dua kita Allahu Akbar kabirah itu, tapi apa? Di parawing di belum menikah. Ini galak-galak rupanya akar belum berangkat. Macam-macam memang pikir. Bisa menjadi panah pikir. Karena apa? Karena daya nalar dan daya laju pikir pada saat sholat dahsyatnya luar biasa. Makanya disitulah kesempatan kita minta dengan Allah, ya. Jangan macam-macam pikirannya. Coba waktu begini, pikiran kita tenang-tenang aja nih kan. Tapi demi itu kita sembahyang Bapak Ibu, luar biasa itu. Sering saya gambarkan tukang mencari tukul dapat tamu-tamunya. Kita itu lucu juga, kamu enak dipakai bahasa sungguh ya. Tukul kah, imbir kah, sikat kah, namun nak kita pakai obeng, nak kita mengencangi baut, gimana pula obeng ini. Padahal kalau kita tahu wujud-wujud, tapi kan lupa. Tapi dari itu Allahu Akbar ini ternyata disiring itu dengan hebatnya itu sholat itu luar biasa. Keingatan ke parais itu, apalagi anu banyak utangnya. Andang keingatan betul ini. Siapa lagi mana dia aku hari ini lah. Aduh, Anda seorang dorang anu managi. Mudah-mudahan lunas keterais. Amin. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah hampir menjelang asar. Anda rasanya bagus selawas lagi mengambil hikmah. Tapi yang menjadi inti kita di dalam peringatan Isra Mi'raj ini, mari saya mengajak kepada kita semua untuk kita menegakkan yang namanya ibadah sholat. Karena sholat ini Bapak Ibu, ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah, sholat ini tidak 5, tapi berapa? 50 kali. 50 kali kita sembahyang sehari semalam Bapak Ibu. Hingga 24 jam kita sehari semalam. Sementara perintah 50, berarti kita bagi 2, kurang lebih setengah jam. Setiap setengah jam Allahu Akbar. Baru kita nak ruku-ruku, nak ngopi. Hayya 'alas shalah. Azan lagi. Baru kita menimba-nimba parau ini pakai bucurnya ini. Baru kita menyiapkan anak marawai udang, nak menjala udang. Hayya 'alal falah. Itu muadzin yang
yang memanggil memang si A atau si B, tapi hakikatnya Allah panggil kita, ibu bapak. Ayo sholat, ayo sholat. Hayya alal falah, mari kita menuju kemenangan. Orang-orang yang sudah terpanggil untuk sholat, dialah sesungguhnya yang kata Allah memenangkan dari syahwat, memenangkan dari dunia, memenangkan dari harta, memenangkan segala tipu daya yang ada di dalam kehidupan ini. Makanya ketika orang-orang beriman dipanggil ataupun tidak, waktu sholat itu sudah menjadi wanti-wanti alarm pikirannya. Tapi yang 50 kali, Bu, ya Allah ya Rabbi, dapat mengapa kita amun 50 kali dalam sehari semalam, karena setiap setengah jam kita harus sembahyang. Tapi ternyata kasih sayang Allah dijadikan 5, walaupun tetap hitungannya 50. Makanya ibu-ibu, mari mulai belajar sholat. Makanya aku gila datang sama-sama dulu. Tahu nggak kalau kampung ini dan kita kamai. Dimulailah. Sama-sama kita belajar, ya. Takut ada anak kepingin tahu, takut sama-sama belajar. Karena amun dada kita tuling-tulingkan dengan telinga ini, andang basakit, itu naik. Mana sampai yang itu di desa ya. Atau titip salam dulu, Pak. Ini nyaman rasa. Sampai yang salam-salam. Nanti kalau saya sudah diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti saya akan sholat. Iyalah, kalau sudah diberikan hidayah. Hidayah itu tidak datang dengan sendirinya menemui si A, menemui si B. Tidak, tapi kita kejar, kita cari, baru kita mendapatkan hidayah. Umar bin Khattab ketika dia memarahi istrinya adiknya yang ketika itu mengikut agamanya Rasulullah, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Umar bin Khattab, lalu kemudian hatinya bergetar langsung memaknai apa yang dibacakan, bahwa ayat ini bukan ayat yang main-main, sehingga akhirnya itulah yang menyebabkan ada kecenderungan hati untuk berlaku tidak baik dan berbuat baik, menangkan kebaikan di dalam hati kita ini. Umar bin Khattab melakukan itu sampai akhirnya berputar 360 derajat. Yang kemarin dia sebagai musuh dakwah Rasulullah, tapi begitu dia masuk ke dalam Islam, justru Umar bin Khattab yang paling di depan. Tahukah kita ketika Umar bin Khattab ingin hijrah, kalau Rasulullah sendiri sembunyi-sembunyi, para sahabat lain untuk pergi ke Madinah itu sembunyi-sembunyi, tapi Umar bin Khattab tidak. Dia umumkan, woi orang-orang Mekah, besok siapa yang mau hilang kepalanya, hadang Umar bin Khattab ingin hijrah ke Madinah. Ya, orang kafir mikirlah, siapa mau hilang kepala. Nah seperti itu Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita semua, mari biasakan untuk kita melaksanakan yang namanya ibadah salat. Jadalah sambayang itu Pak. Namun kita dapat sambayang 5 menit itu, ya lawasnya itu. Nah, apa dia kita sambayang 2 menit kah, 3 menit kah? Tapi jangan juga sambayang bangsa manut mamatuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Setidak-tidaknya ada tukmanina. Kita berhenti sejenak. Nah ini kalau selagi kita Ramadan lah, ingat-ingat itu. Biasanya yang rami kalau sudah imamnya yang super kilat dan super cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang 7 menit dengan waktu dengan hitungan 21 rakaat. Ada ya pondok yang, dan itu jelas-jelas diungkapkan mereka ini tradisi yang sudah 300 tahun. Ada. Ayo. Buka YouTube-nya.
sholat tarawih cepat, langsung keluar itu. Wih, keren memang sholat itu. Makmumnya itu enggak lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanggang kita dengar aminnya kan? Tapi yang menurut 7 menit itu Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini bangsa orang gubai kan? Amin. Padahal amin itu kan permohonan kita, perkenankan. Kita minta, ya Allah ya Rabbi, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin yang menguasai. Pembalasan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ia kan aku ya kan nasta'in, hanya pada Engkau lah kami hanya pada mohon pertolongan. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkan jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah, bukan jalan orang yang sesat dan yang zalim. Maka kita mohon itu, Al-Fatihah itu doa. Maka setiap doa ini berakhir, maka kita jawab secara serentak kabulkan ya Allah. Nah kita bagaimana Allah mau mengabulkan? Namun kita beramin saja menaruh. Amin. Amin. Wih, keren memang. Coba perhatikan ya, sekali waktu buka itu. Saya kira itu ya. Waktu kita sudah masuk ke asar, saya simpulkan dulu biar nggak lepas ya. Pertama, memperingati Isra Mi'raj ini membelajarkan kepada kita bahwa kita diikat dengan perintah yang namanya ibadah sholat. Jadi tidak ada yang namanya dispensasi sholat itu. Saking pentingnya ada rukhsah dalam agama atau keringanan. Kita berangkat ke Samarinda, kita berangkat ke Balikpapan, berangkat ke Jakarta, berangkat kemana-mana, ada rukhsah. Boleh kita jamak dan qasar. Jamak itu menyatukan 2 waktu menjadi 1, kemudian bisa meringkas yang 4 menjadi 2. Itu namanya qasar. Ya. Kecuali yang tidak bisa di qasar itu maghrib dengan subuh. Karena maghrib susah kalau kita qasar. Mana ada sholat 1,5, ya kan? Ya, memang seperti itu sudah ketentuannya. Saking pentingnya Bapak Ibu kita dalam perjalanan supaya tidak meninggalkan, ada rukhsah, ada keringanan, jamak dan qasar. Dalam peperangan ada fikih sholat. Yang satunya sholat dulu, lalu kemudian setelah selesai mundur, berjaga lagi. Sholat dalam perang. Ya Allah, perang loh Bu. Artinya dalam suasana kacau dan rasa takut saja, saking wajibnya sholat ini kita kerjakan. Nah kita ini ungkang-ungkang kaki, nyaman-nyaman di rumah, wadai banyak, mengupi, menguku, kita lupa sakit ya Allah. Kita bayangkan orang-orang yang dalam kondisi tidak bisa menjalankan ibadah. Itu yang menyemangati kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan berdoa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan melalui peringatan Isra Mi'raj yang terulang dan berulang kita peringati ini, mari kuatkan dan niatkan hati kita. Begitu kita sudah berniat, lalu kemudian ada yang meninggal dunia, insya Allah masuk ke surga. Kenapa? Karena di hatinya sudah ada niat untuk bertobat dan mengerjakan ibadah sholat. Tapi bujur-bujur sholat, jangan memulai. Ya, aku nak sambayang, tapi sambayang. Nah, itu namanya populer. Nah, indah ama pekan-pekan keperais, demikian yang dapat saya sampaikan melalui peringatan Isra Mi'raj kita ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita semua. Semoga Allah memberikan segala kemudahan-kemudahan kita, dan kita berharap semoga
semoga warga kampung Pulau Besing dan seluruhnya tanpa terkecuali menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Daud Badardin SHG Enten. Anda sekali ya. Takutkan dia nggak sampai duduk ini. Dia rasa duduk. Karena memang tidak biasa duduk berceramah ini. Lebih nyaman berdiri karena berdiri itu laki-laki. Nah, ada saja. Langsung menyahut berboleh. Mari Bapak Ibu Ilham kita berdoa mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan lewat peringatan Isra Mi'raj kali ini kita diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ni'amahu wa bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa raqadana wa sujudana wa tawwab insyaallah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana minal kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syarratil maut wa min al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh